Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang senantiasa memberikan kami kehidupan, kebahagiaan dan sukacita di dalam Engkau. Tuhan, kami senantiasa haus akan firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami serta melakukannya. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats khotbah untuk kita pada hari ini, yaitu nats epistel Minggu Trinitatis, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi topik khotbah ini adalah hidup orang yang dibenarkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanyakan, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan berkata, saya adalah orang yang tidak pernah berdosa, saya adalah orang yang benar, saya adalah orang yang kudus? Tentu tidak akan ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang berani mengucapkan hal tersebut. Dan pasti semua orang, kita terlebih orang yang percaya, mengakui diri sendiri bahwa kita adalah seorang manusia yang berdosa. Saudara, tentu kita semua sudah mengetahui bahwa kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Sejak itu hubungan Tuhan terputus dengan manusia oleh karena dosa, dan semua manusia telah berdosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang pasti saudara, upah dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Saudara, jika kita melihat kehidupan saat ini, terlebih di era kecanggihan teknologi ini, sudah semakin banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan dirinya sendiri dan keinginannya. Lebih suka melakukan hal-hal yang berbaur dengan dosa. Hidup serba instan pada saat ini membuat orang-orang menghalalkan segala cara untuk cepat mencapai keinginannya, sehingga mereka tidak peduli apakah yang dilakukan itu adalah dosa atau tidak.
Yang penting saya berhasil. Yang penting tujuan saya tercapai. Yang penting saya sukses seperti apa yang saya dambakan, apa yang saya pikirkan. Untuk apa saya peduli dengan si dia? Untuk apa saya memikirkannya? Ya pokoknya saya harus lebih sukses. Dia tidak boleh maju, apalagi lebih maju dari saya. Itulah saudara, masih banyak mindset orang-orang yang menjalani kehidupan saat ini. Sehingga saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini semakin serba dosa dan kejahatan. Kasih itu sekejap hilang dari diri orang-orang. Keegoisan yang mendominasi hidupnya, mendominasi pikirannya, mendominasi hatinya. Mementingkan diri sendiri yang menjadi prinsip utamanya. Saudara, dosa mendatangkan kesengsaraan. Dosa mendatangkan kericuhan. Dosa mendatangkan perselisihan, hiruk pikuk, yang pada akhirnya juga membuat orang-orang tidak tenang. Dosa mendatangkan peperangan, perselisihan hebat bahkan dalam sebuah keluarga. Begitulah saudara yang terjadi dalam dunia ini. Maka saudara, oleh karena kita telah berdosa tadi, kita seharusnya binasa. Seharusnya kita masuk neraka. Seharusnya kita, bagian kita, upah kita adalah kematian yang kekal itu. Namun ternyata kasih Tuhan begitu besar kepada manusia. Maka kita dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, jelas kita lihat perikop nats firman Tuhan ini adalah hasil pembenaran. Lantas saudara, bagaimanakah orang yang dibenarkan karena iman? Bagaimana kehidupan orang percaya yang seharusnya di dalam Tuhan? Saudara, melalui nats firman Tuhan ini ada 3 poin penting yang dapat kita lihat. Bagaimana orang yang dibenarkan itu hidup. Yang pertama saudara, hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Kita boleh melihat di ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang sudah rusak kepada Tuhan, yang sudah terputus tadi kepada Tuhan, ternyata sudah terhubung kembali melalui anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hubungan kita dengan Tuhan kembali pulih. Dan ketika hidup kita terhubung kepada Tuhan, maka kita akan hidup dengan damai sejahtera. Tentu semua orang mendambakan hidup yang damai sejahtera, saudara. Dan kasih Allah yang begitu besar telah diberikan kepada kita. Dan kita telah menerimanya. Sehingga meski kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan dan rintangan oleh karena belenggu dosa, maka kita mempunyai alasan dan mampu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, kita dibenarkan oleh iman. Oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita memperoleh hanya karena kasih karunia. Bukan karena diri kita layak. Dan bahkan tak seorang pun, tak satu pun orang yang benar dan dapat dibenarkan karena perbuatannya. Tidak ada orang yang benar. Dalam Roma 3 yang ke-10 jelas dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Seorang pun tidak ada di dunia ini, tidak ada yang layak. Semua sudah penuh dengan belenggu dosa. Semua sudah tidak berkenan di hadapan oleh Tuhan. Saudara, yang seharusnya hidup kita selalu menderita dan sengsara. Yang seharusnya hidup kita akan berakhir dalam maut atau neraka. Karena tidak ada lagi yang berkenan di hadapan Allah. Kini beroleh damai sejahtera dengan Tuhan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Maka saudara, orang yang dibenarkan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang beriman kepadanya, adalah orang-orang yang menyukai kedamaian, memberantas perselisihan, tidak menyukai pertengkaran, dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas oleh karena ketidakadilan. Saudara, karena dia sadar bahwa aku harus memperjuangkan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan kedamaian. Sebab sudah terlebih dahulu Yesus Kristus melakukannya untukku. Maka saudara yang terkasih, betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena kita diberikan damai sejahtera dan mengalami damai sejahtera itu sendiri meski di tengah dunia yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan dosa. Yang kedua saudara, bermegah dalam pengharapan. Ayat yang kedua B sampai yang keempat saya bacakan untuk kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika kita orang-orang yang percaya, setia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan seturut dengan firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kita hingga akhir, maka di akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita akan dimahkotai, diberikan mahkota kehidupan, kemuliaan Allah. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kita bermegah dalam pengharapan kita akan hal tersebut. Mahkota kehidupan, kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Bahkan saudara dikatakan bahwa kita juga ternyata harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Secara manusia ini adalah hal yang konyol. Secara manusia ini bermegah dalam penderitaan, dalam kesengsaraan itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oleh karena itu saudara, ketika ada hal-hal yang datang, yang terjadi kepada kita, membuat hidup kita sengsara, membuat kita menderita, maka respon kita seharusnya adalah tidak menyerah, tidak berputus asa, apalagi sampai ragu dalam kepercayaan, bahkan sampai meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Namun saudara, apa yang harusnya?
dalam kesengsaraan itu seharusnya kita menjadi tekun dalam menghadapinya. Tekun tetap berdoa kepada Tuhan. Tekun dalam melakoni dan melakukan firman Tuhan. Sehingga saudara, setelah kita berhasil di tahap ketekunan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Sehingga tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti emas yang dileburkan, saudara. Ia akan kembali semakin mengkilat. Saudara-saudari yang terkasih, seperti besi yang ditempa di suhu yang begitu tinggi, ia dipalu, ditokok, hingga akhirnya melalui proses itu dia menjadi tajam. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggunya. Demikian kita orang Kristen. Ketika kita tahan uji, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus berhati-hati kepada setiap godaan-godaan iblis dalam dunia ini yang sangat mendominasi. Karena kita masih hidup dalam keinginan daging, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita melakukan kejahatan. Kita harus berjuang melawannya. Kita harus bertekun dalam Tuhan. Itulah saudara-saudari yang terkasih, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik sakit penyakit, baik merindukan keturunan, baik merindukan mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, masalah-masalah yang ada dalam keluarga, yakinlah selalu ada harapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Ini ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita pernah mendengar ada kata bijak yang menyatakan bahwa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itulah hal yang sangat-sangat mengecewakan dan mencengkelkan. Saudara, tentu banyak harapan-harapan yang ada dalam diri setiap manusia termasuk kita. Tapi dalam realita kehidupan, sering sekali orang-orang dikecewakan karena harapan yang dia terima adalah palsu. Atau harapan palsu. Atau istilah anak mudanya di PHP, pemberi harapan palsu. Iya kan? Dan saudara, tentu itu adalah hal yang membuat kita kesal, menjengkelkan. Hal yang bahkan membuat orang-orang berpotensi mengalami stres, ya, sehingga dia jatuh sakit. Saudaraku yang terkasih, harapan yang diberikan oleh dunia ini, harapan yang diberikan oleh manusia adalah harapan yang tidak terjamin atau sering mengecewakan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, letakkanlah harapanmu sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Kamu boleh saja meletakkan harapan kamu kepada manusia, tapi jangan terlalu berharap hanya sekilas saja, hanya sebatasnya, hanya sewajarnya saja, ya kan? Karena saudara, harapan yang diberikan manusia itu
sering sekali mengecewakan. Tetapi harapan yang tidak akan mengecewakan kita hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi, yaitu dua orang yang bersahabat sejak lama. Itu yang bernama Dewi dan Cindy, ya. Mereka baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi, yang artinya mereka sudah sah menjadi sarjana dan akan mencari pekerjaan yang mereka inginkan atau dambakan. Ya. Suatu ketika ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan mereka. Nah, ternyata dalam perusahaan tersebut ada seorang teman ibunya Dewi yang bekerja dan sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Nah, karena itu Dewi sangat optimis masuk dan diterima bekerja dalam perusahaan tersebut, karena ibunya telah membicarakannya kepada temannya itu. Nah, Dewi berpikir, Cindy adalah sahabatku, barangkali aku ingin menawarkannya. Nah, Cindy adalah sahabat sejatinya itu. Maka ia menawarkan orang dalam memberikan sejumlah uang, ya. Ia menawarkan orang dalam tersebut, tetapi dengan memberikan sejumlah uang. Ya, Cindy teman ibu saya, ada yang bekerja dalam perusahaan tersebut, dan dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, kata Dewi. Sehingga sangat menentukan kelulusan kita nanti. Maukah kamu terjamin masuk dan diterima sebagai pegawai dalam perusahaan tersebut? Tetapi dengan memberikan uang hanya 30 juta saja, katanya. Kemudian Dewi juga melanjutkannya. Saya sudah pasti masuk kok. Beliau telah memberikan harapan yang pasti kepada saya melalui ibu saya, katanya. Kemudian Cindy menyahut dan langsung menjawab pertanyaan Dewi. Tidak. Saya hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjelang ujian perusahaan itu, saudara, tentu saya selalu berdoa dan belajar keras dalam mempersiapkan diri saya, kata Cindy. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tak akan mengecewakan saya. Lalu Dewi berkata, Cindy, zaman sekarang sudah harus pakai orang dalam lah. Nah, kalau udah ada orang dalam, aman, gak harus belajar. Santai-santai saja, katanya. Capek loh yang belajar itu. Cindy hanya terdiam. Namun dia tetap dalam prinsipnya. Ora et labora, bekerja sambil berdoa dan menaruh harapannya hanya dalam nama Tuhan. Saudara, tibalah saatnya ujian. Dewi dan Cindy mengikuti ujian dengan hati yang gembira. Namun, ketika pengumuman kelulusan dikeluarkan, Dewi kaget. Namanya dinyatakan tidak lulus. Dan ternyata Cindy dinyatakan lulus. Wah, ternyata panitia penerimaan pegawai baru perusahaan tersebut mempunyai pertimbangan. Kualitas mereka utamakan. Meski Dewi tadi memiliki orang dalam, namun kualitasnya tidak ada. Maka yang berkualitas, walaupun tidak mempunyai orang dalam, akan lebih diutamakan. Saudara, pengharapan Cindy tidak sia-sia dan ia tidak kecewa. Usaha yang begitu keras belajar dan mempersiapkan diri tidak sia-sia dan menghasilkan pengharapan yang sesuai dengan kenyataan. Karena Cindy benar-benar menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ia harapkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semestinya kita harus seperti Cindy. Dan kita dapat mengetahui bahwasannya orang yang menaruh harapan dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Namun, jika benar-benar dan sepenuhnya menaruh harapan itu kepada Tuhan, dan pengharapan itu dibarengi dengan kerja keras dan ketekunan, sehingga pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita.
Artinya saudara, ketika kita mengharapkan atau menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus, kita akan bertekun, kita akan berserah. Namun kita tidak hanya tidur-tidur saja, kita tidak hanya santai-santai saja, kita tetap bekerja, kita berusaha, sehingga pengharapan itu menjadi kokoh. Saudara, kita sebagai umat yang percaya, orang-orang yang dibenarkan, harus mampu hidup dalam pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Meski dalam kesengsaraan, meski dalam pencobaan, meski dalam ketidakadilan, disinilah kita akan bertekun dan kita menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dan tahan uji. Ibrani 3 ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup orang yang dibenarkan, ada tadi 3 poin. Hidup damai sejahtera dengan Tuhan, bermegah dalam pengharapan, dan memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup yang seharusnya sebagai orang-orang yang telah Engkau benarkan melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap orang-orang yang menonton video ini Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit terbaring lemah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mukjizat kepada mereka. Dan biarlah mereka beroleh kesehatan yang daripada-Mu. Jika mereka ada Tuhan yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan. Dalam keadaan bermasalah, bergumul dalam hidupnya, Tuhan kuatkan, Tuhan topang mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya jatuh hingga tergeletak. Tuhan, Engkaulah yang menguatkan iman kepercayaan kami, mengukuhkan iman kepercayaan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga ya Tuhan setiap orang-orang yang menonton video ini, yang melayani di jemaat-Mu. Tuhan tambahkan mereka kesehatan, Tuhan tambahkan mereka rezeki, Tuhan tambahkan mereka hikmat, bijaksana dalam melakukan tugas pengabaran Injil, dalam menjalankan panggilannya. Terima kasih Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Engkaulah yang senantiasa menuntun, membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saudara dukung channel kita, channel-channel yang melakukan penginjilan, sehingga nanti semakin banyak tersebar channel-channel yang memberitakan Injil di media sosial, terlebih di media YouTube ini, sehingga termulialah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Silahkan di like, silahkan di komen, dan silahkan di subscribe, dan silahkan juga dibagikan. Terima kasih saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari semua berada. Terima kasih saya ucapkan. Shalom.